Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Sore Kota Probolinggo, wabil khusus Bapak Pembina Yayasan SMK Sore Bapak Suparyoto, ya. Dan juga tidak lupa yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Sore serta dewan-dewan guru yang saya muliakan, dan juga tidak lupa kepada siswa-siswi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang saya hormati, hafizakumullah. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah mana Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada pagi setengah siang ini sudah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur. Adik-adik yang saya hormati rahimakumullah, bulan Rabiul Awal, di dalam bulan Rabiul Awal ini terkenal lagi dengan nama bulan Maulud. Karena di dalam bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang dilahirkannya di dalam bulan tersebut manusia yang sangat agung, manusia yang memberi rahmat kepada semua alam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai terang penerang di dunia ini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan ini tentunya kita harus mengingat bahwa dalam bulan Rabiul Awal, yakni bulan Maulud, adalah bulan yang sangat utama bagi kita umat Islam semua. Karena manusia agung, manusia yang dipilih oleh Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan ini dan bertepatan pada hari Senin bulan Rabiul Awal, dan di waktu itu masih belum ada tahun Hijriah, dinamakan tahun Hijriah. Adik-adik serta dewan guru yang saya hormati, hafizakumullah, memperingati bulan Rabiul Awal, yakni memperingati tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk mensyiarkan
menyiarkan agama Allah, termasuk mensyiarkan agama Allah. Sedangkan orang mensyiarkan agama Allah, pahalanya dan balasannya nanti tentunya surganya Allah. Mensyiarkan agama Allah tentang kelahiran Nabi ini, sebagaimana telah diterangkan oleh salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Umar radhiyallahu an, pernah berkata, "Man azzama maulidan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam," kata Sayyidina Umar. Barang siapa yang memperingati dan membesarkan, meramaikan, merayakan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk orang-orang yang telah mensyiarkan agama Islam. Jadi SMK 4 ini sekarang SMK sore ini sekarang termasuk SMK yang mensyiarkan agama Islam. Dan insya Allah orang yang mensyiarkan agama Islam itu tentunya semua yang ada di dalam SMK ini tentunya dapat ridho oleh Allah dan dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam kita, imam fikih yang terkenal, karena imam fikih itu ada 4. Ada Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ada lagi Imam siapa? Imam Syafi'i, yang dianut oleh kebanyakan manusia di Indonesia ya. Imam Syafi'i berkomentar tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imamuna Asy-Syafi'i, "Man jama'a li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa ahla makanan wa sara sababan li qiraatihi ba'athahu Allah yaumal qiyamati minan nabiyyin wa yakunu fi jannatin na'im." Itu kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Man jama'ah li maulidin Nabi ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan sanak keluarga, famili, tetangga, murid, teman akrab, teman jauh, semua dikumpulkan di satu tempat, dan keperluannya tidak ada lain untuk memperingati tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam peringatan kelahiran itu wahayya ta'aman, dan menyediakan makanan, minuman disediakan dalam peringatan tersebut untuk dirayakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahla makanan, dan semua tempat dipenuhi dengan semua pengunjung misalnya. Wa sar syababan, dan dengan adanya peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut jadi sebab bisa dibacakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang fadilahnya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa jadi sebab dibacakan tentang selawat Nabi. Tadi kan sudah dibacakan selawat Nabi ya? Sudah belum? Biasanya diiringi apa ini namanya? Al-Banjari ya. Mengiringi Al-Banjari sambil baca salawat, itu bagus. Bagus. Zaman Rasulullah pun juga ada seperti ini. Zaman Rasulullah juga ada. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan datang ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah sambil memukul kayak ini. Terbana ya. Dibacakan Tora al-Badru alaina min saniyatil wada. Sudah datang kepada kami, yakni siapa? Badru, yakni bulan purnama, karena Rasulullah itu seperti bulan purnama yang menyinari semua alam. Maka orang-orang Madinah waktu itu senang dengan kedatangan baginda Rasulullah. Disambut oleh sahabat-sahabat Ansor, dibacakan Tora al-Badru alaina min saniyatil wada.
Adik-adik yang saya hormati rahimakumullah. Gimana terusannya kata Imam Syafi'i? Ba'asahullahu yaumal qiyamati minan nabiyyin, dan orang yang memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat akan di tempat ba'as dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid dan juga dikumpulkan dengan para nabi. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan tentunya para nabi tersebut semuanya ada di surga kenikmatan Allah. Jadi kalau sampean ingin berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan semua utusan-utusan Allah, maka peringatilah kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bisa tiap tahun harus mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad, yakni Maulid Nabi. Di sini tidak tiap tahun diperingati ya? Ya. Alhamdulillah. Itu teruskan. Karena itu adalah min a'malil hasanat, termasuk pekerjaan yang bagus bagi kita umat Islam dan perlu untuk dilanjut. Karena sekarang banyak ulama-ulama yang tidak mau dengan peringatan Nabi. Banyak tidak. Kalau kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, tentunya sangat menyambut dengan peringatan Maulidun Nabi, dan itu pun memperbolehkan. Nah, ada sebagian ulama yang bukan ahli sunnah wal jamaah tentunya, lah itu tidak mau dengan peringatan Maulidun Nabi. Dikatakan mau peringatan Maulidun Nabi itu adalah bid'ah katanya. Tapi kalau kata kita tidak bid'ah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah memperingati kelahiran baginda Nabi? Jawabannya bagi saya adalah iya, memperingati. Bahkan Rasulullah pun memperingati tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tiap tahun, tapi tiap seminggu sekali. Tiap Senin Rasulullah memperingati kelahirannya. Rasulullah tiap Senin berpuasa. Lalu ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa engkau ya Rasul tiap-tiap hari Senin kok berpuasa ya Rasul?" Jawabannya Rasulullah gimana? "Ya, saya senang berpuasa di hari Senin karena saya dilahirkan di hari Senin ini." Kan berarti Rasulullah memperingati kelahiran dengan puasa. Kalau kita memperingati, apakah harus dengan puasa? Terserah antum, terserah anda semua. Mau memperingati dengan puasa silakan. Mau memperingati dengan merayakan Maulidun Nabi, ya boleh. Terserah. Apakah zaman Rasulullah yang tidak ada itu bid'ah bagi kita? Tidak bid'ah. Tidak semua yang ada zaman Rasulullah itu tidak ada, sekarang ada itu bid'ah. Tidak. Jawabannya tidak. Karena cuma sebagian orang-orang saja yang menganggap itu, yang menganggap itu memang ada hadisnya. Cuman hadisnya betul-betul sahih, dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui cuman penafsirannya saja yang beda. Penafsirannya saja yang beda. Kalau penafsiran kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, zaman Rasulullah yang tidak ada, sekarang ada, itu dinamakan oleh kita sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang boleh untuk diteruskan. Contoh, ada contohnya. Zaman Rasulullah, sholat tarawih itu tidak pernah berjamaah, sholat sendiri-sendiri. Setelah sahabat Umar, Sayyidina sholat tarawih dilakukan dengan sholat berjamaah. Sayyidina Umar langsung berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yakni sholat tarawih berjamaah. Berarti bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Zaman Rasulullah lagi, gedung sekolah tidak ada, pesantren tidak ada, mobil tidak ada,
pesawat terbang pun juga tidak ada zaman Rasulullah. Sekarang ada, apakah yang pakai pesawat terbang itu bid'ah? Tidak. Kopiah seperti ini zaman Rasulullah, ya Rasulullah tidak pernah pakai, saya sekarang pakai. Apakah itu bid'ah? Tidak. Kan ya? Disesuaikan dengan zaman. Yang penting kita tetap wajib menutupin aurat. Jadi semua zaman yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah tidak. Ya seperti gedung madrasah, gedung sekolah zaman Rasulullah pun juga tidak ada. Sekarang ada. Apakah itu bid'ah? Tidak bid'ah karena isinya pendidikan. Pendidikan zaman Rasulullah sejak dulu memang ada, cuma tidak terbentuk dengan kelompok berkelompok dalam pembelajaran. Sekarang berkelompok berkelas-kelas. Nah, itu pun juga tujuannya baik, ya terus diteruskan dan itu pun tidak bid'ah. Adik-adik pelajar yang saya hormati, kembali masalah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulidun Nabi berarti kita itu cinta kepada Nabi. Berarti kita sayang kepada Nabi. Kita sebagai umatnya harus mencintai setulus hati kepada baginda Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholawat dan juga dengan cara apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu diikuti, yang dijauhi, yang dilarang dijauhi juga termasuk Maulidun Nabi. Berarti kita memperingati Maulidun Nabi itu cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan sampian yang datang ke sini berarti panjenengan semua itu cinta kepada Nabi. Sebagaimana diterangkan oleh salah satu ulama di dalam keterangan kitab, namanya kitabnya itu saya temukan di kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam. Kata ulama demikian, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawdi'ah illa li mahabbatin Nabi. Mangkosada maudian, barang siapa yang datang pada satu tempat yukra'u bihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tempat itu akan diperingatilah tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka orang-orang tersebut termasuk menuju ke taman surga, berlomba-lomba datang ke taman surga. Jadi adik-adik ini yang dari rumahnya ke sini sekarang, sedangkan di SMK ini memperingati tentang kelahiran Nabi, berarti antum-antum semua ini berlomba-lomba datang ke taman surga. Sekarang sampai ini ada di taman surga. Karena kenapa kata ulama? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'ah illa li mahabbatin Nabi. Karena orang itu tidak akan datang ke tempat ini, tidak akan datang ke tempat yang diperingati tentang kelahiran Nabi, kecuali orang itu berarti cinta kepada Nabi. Tidak mungkin orang yang tidak Islam memperingati peringatan kelahiran Nabi. Apakah ada selain Islam memperingati kelahiran baginda Nabi? Kan tidak ada ya. Berarti yang memperingati hanya orang Islam, dan orang-orang Islam pun orang Islam yang tertentu yang sungguh-sungguh betul-betul cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Soalnya cinta kepada Nabi, jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencintaiku, mencintai Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka orang itu nanti bersamaku di surga. Kalau sampean pingin masuk surga, cintailah Rasulullah. Cintailah Rasulullah. Dengan cara apa untuk di bulan Rabiul Awal kita kepada Nabi? Peringatilah kelahiran baginda Nabi. Peringatilah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita
tinggal tiap-tiap tahun memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Baik pun di sekolah, di mushola, di masjid, bahkan di rumah pun peringatilah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sangat besar faedahnya, sangat besar keutamaannya apabila ada rumah, masjid, kantor, sekolah diperingati tentang kelahiran Nabi. Sebagaimana telah diterangkan oleh salah satu ulama yang terkemuka, ulama yang sangat alim, bahkan al-fadil, al-alim, al-allamah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti berkata, itu benar itu, al-alim, al-allamah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab tafsir pertama, namanya kitabnya yang dikarang Tafsir Jalalain, itu pernah berkata tentang Maulidun Nabi. Andai kata di sini itu apa ya, gelarnya Profesor Doktor Engineering mungkin. Karena di Arab al-alim, al-fadil, al-alim, al-allamah, dari orang yang sangat alim. Di atasnya orang yang alim, al-allamah, berarti sangat alim. Juga termasuk pilihan Allah, termasuk waliullah, namanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, berkata tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal makan." Tidaklah suatu tempat, rumah, masjid, sekolah, mushola, mushola, kantor yang dibacakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan mengelilingi tempat itu. Jadi sekarang karena di sini ada peringatan Maulidun Nabi, dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat berkeliling di sini sekarang. Cuma kalau kesampaian tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Itu kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang al-arif billah, orang yang sangat tahu tentang kemakrifatan bagi Allah. Kalau Syekh Jalaluddin As-Suyuti tentunya melihat, tapi kalau kita karena banyak dosa tidak bisa melihat adanya malaikat sekarang di sini. Bahkan malaikat pun juga ikut kumpul di sini. Apa keperluannya malaikat datang juga ke peringatan Maulidun Nabi? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Dan malaikat-malaikat yang datang pada saat ini akan memberi maghfirah, meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang datang atas peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kalau dengan baca salawat harus juga baca salawat. Sekarang malaikat mengelilingi tempat ini sekarang dan memintakan ampun kepada penghuni yang datang sekarang di tempat ini. Demikian rumah, apabila rumahnya panjenengan dibacakan Maulidun Nabi, maka malaikat akan memintakan ampun kepada penghuni rumah tersebut. Meminta ampun kepada Allah untuk penghuni rumah yang dibacakan Maulidun Nabi. Kalau sekolah, ya murid-muridnya dengan guru-gurunya, dengan malaikat dimintakan ampun kepada Allah untuk guru dan murid tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa anfahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menebarkan kerahmatan dan keridhaan pada tempat ini. Sekarang tempat ini dengan Allah ditebarkan kerahmatan, kasih sayang, keridhaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada keridhaan di sini, tentunya sampeyan yang datang sekarang sedang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yakin, ya, yakin. Dan sampeyan semua yang datang pada saat ini dikasihi oleh Allah, dikasih kerahmatan oleh Allah. Karena sampeyan sudah dengan tulus mendengarkan tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu peringatilah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sangat celaka. Al-wail sumal wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Bagi orang yang tidak melihatku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah. Apakah ada orang yang tidak melihat kepada Rasulullah? Tentunya ada. Kata Rasulullah, al-wail sumal wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka dan sungguh sangat celaka bagi orang yang tidak melihatku nanti di hari kiamat. Kalau sudah tidak melihat baginda Rasulullah, di mana tempatnya? Tentunya bukan di surga, ya, di neraka. Naudzubillah min dzalik. Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, "Wa man lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Ya Rasul, siapa umatmu yang tidak akan melihatmu nanti di hari kiamat ya Rasul? Siapa yang tidak melihatmu nanti di hari kiamat? Rasulullah menjawab, al-bakhil, yaitu orang pelit. Tahu pelit? Tahu. Iya, kalau kemarin munduran cerek. Al-bakhil, orang kerek yang tidak melihatku nanti di hari kiamat. Siti Aisyah bertanya lagi, wa manil bakhil ya Rasul? Siapa yang disebut orang bakhil di sini ya Rasul? Yang disebut orang pelit di sini siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang disebut orang pelit adalah orang yang di sisinya disebut namaku, nama Muhammad Rasulullah, yang disebut namaku, tapi orang yang mendengar itu tidak membaca selawat kepadaku. Jadi yang disebut orang pelit di sini orang yang tidak membaca selawat kepada Nabi, sedangkan dia mendengar nama Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau dengar kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad, harus baca selawat juga, Allahumma sholli alaihi. Harus, dia tidak dinamakan orang pelit. Itu yang dinamakan orang pelit. Juga pahalanya membaca selawat itu sangat banyak, sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, si barang man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang membaca selawat kepadaku satu kali saja, maka dengan Allah akan dibalas 10 kali. Jadi baca selawat 1 kali, pahalanya dapat 10. Dan barang siapa yang membaca selawat kepadaku 10 kali, maka dengan Allah akan dibalas 100 kali. Dan barang siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Rasul, sebanyak 100 kali, maka dibalas oleh Allah sebanyak 1000 kali. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu perbanyaklah baca selawat. Sangat mudah pahala itu sebenarnya. Dan selawat itu dibaca di mana saja, kapan saja, sambil berjalan boleh, ya. Sambil makan pun juga boleh baca selawat. Selawat itu bermacam-macam, ada selawat nariyah, selawat tikil kudu, ada yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad, ada sallallahu ala Muhammad, ada ya Rabbi sholli ala Muhammad, ada ya Nabi salam alaika, juga selawat. Jadi banyak macamnya itu selawat. Ada selawat Ibrahim yang dibaca di dalam sholat, ya. Jadi banyak macamnya. Baca 1 kali selawat dibalas berapa? 10 dibalas 100 dibalas 10. Ya. Kalau gitu perbanyaklah baca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pembacaan selawat itu pun juga perintah dari Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya,
baca dulu. Itu namanya sholawat ya. Sholawat firman Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tahu artinya? Enggak tahu. Akan saya terangkan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada baginda. Allah dan malaikat-malaikat Allah juga membaca selawat kepada Nabi. Terus saja, inna ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina, hai orang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, laki perempuan, tua muda, perawan rondo. Isinya alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sallu, bacalah salawat. Jadi baca salawat itu berarti perintah dari Allah alaihi, pada Nabi Muhammad, wasallimu, dan bacalah salam taslima, dengan salam yang sempurna. Jadi diperintah oleh Allah umat manusia ini supaya memperbanyak baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari itu tentunya kalau maulidun Nabi selalu dibacakan baca salawat. Besar, sangat besar pahalanya. Ya, sangat besar pahalanya, itu sangat besar. Karena tiap-tiap peringatan maulidun Nabi itu pasti membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adik-adik ini mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti yang bisa memberi syafaat di hari kiamat cuma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi sebelum Nabi Muhammad tidak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat cuma baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah memang nabi manusia yang dipilih oleh Allah. Satu-satunya manusia yang sangat agung daripada nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya semuanya meskipun dikeluarkan duluan ke alam dunia, semuanya diciptakan dari Nur Muhammad. Mulai dari Adam dan semuanya, bahkan langit dan isinya pun juga diciptakan dari Nur Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi katanya demikian, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata engkau tidak ada Muhammad, sampai 2 kali Rasulullah mengatakan itu. Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali mengatakan itu. Laulaka ya Muhammad, andai kata engkau tidak ada, andai kata engkau tidak ada ya Muhammad, ma khalaqtul aflak, saya tidak akan membuat cakrawala, yakni langit dan bumi dan seisinya. Kalau tidak ada Muhammad Rasulullah, tentunya tidak ada kita, tidak ada kita. Makanya dengan adanya Nabi Muhammad termasuk nikmatul kubro, nikmat yang sangat besar.
nikmat yang sangat besar dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikmat itu kan sangat banyak. Nikmat itu sangat banyak. Nikmat yang paling besar ya termasuk adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada nikmat itu banyak. Nikmat Allah yang diturunkan ke alam dunia ini sangat banyak. Dari banyaknya nikmat sampai tidak bisa terhitung. Sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Andai kata kamu semua akan menghitung nikmat-nikmatku, tentunya kamu semua tidak akan bisa menghitungnya. Tidak bisa menghitung atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang paling agung diantaranya adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tujuan dari Maulidun Nabi itu, tujuan dari memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak umatnya supaya umatnya itu tahu dan mengajak umatnya supaya mencintai kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu peringatilah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap tahun, kalau bisa tiap bulan, tidak bisa tiap bulan tentunya kan tidak bisa karena kesibukan mungkin. Nah, setahun sekali sajalah tiap-tiap bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal itu memang betul-betul adalah bulan yang dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Memperingati ya kapan saja, karena tanggal 12-nya itu biasanya mushola dan masjid kan penuh semua ya. Penuh semua memperingati serentak di pelosok dunia. Di semua dunia memperingati tentang kelahiran Nabi. Yang berahlus sunnah wal jamaah itu semuanya memperingati pada malam tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi yang lain seperti di sekolah-sekolah atau di rumah-rumah, peringatilah kelahiran Nabi itu walaupun tidak tepat tanggal 12. Itu pun juga boleh ya. Karena memperingati dan mengingat kelahiran Nabi itu kapan saja, yang penting kita tahu bahwa Rasulullah dilahirkan hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kan semuanya kan tahu. Andai kata tidak ada peringatan seperti ini, sebagian umat tentunya tidak tahu. Tahu bahwa Nabinya Muhammad kapan dilahirkan, nanti jawabannya tidak tahu ya. Tidak tahu. Kita sebagai umat Islam harus tahu Rasulullah itu dilahirkan di Mekah, meninggalnya di Madinah, lahirnya di Mekah tanggal 12 bulan Rabiul Awal, meninggalnya di Madinatul Munawwarah, yakni hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kiranya cukup apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.